warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang penerapan produksi dan layanan usaha pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 11. Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajarannya ya. Baiklah, kita mulai pembahasan materinya. Yang pertama, submateri bagian A, penerapan produksi. Penerapan produksi ini merupakan implementasi dari perencanaan-perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya, khususnya pada perencanaan produksi. Sebelum kita melakukan kegiatan produksi, sebaiknya kita melakukan perencanaan usaha dan perencanaan produksi. Akan tetapi, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan sebelum memulai proses produksi. Apa sajakah hal-hal tersebut? Bisa kalian lihat tampilan gambar-gambar berikut ini. Apa yang ada di benak kalian melihat gambar-gambar ini? Di sini terlihat gambar tenaga kerja yang sedang mengolah bahan baku untuk produksi. Ya, ini adalah contoh hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum proses produksi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum memulai produksi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan standar-standar kebutuhan bahan baku produksi sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Yang kedua, mempersiapkan bagan tahapan alur produksi. Yang ketiga, menyiapkan standar operating procedure (SOP). Yang keempat, menyiapkan tenaga kerja untuk produksi. Dan yang kelima, menyiapkan pelengkap produksi. Selanjutnya kita akan membahas lebih detail tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum produksi. Yang pertama, mempersiapkan standar-standar bahan baku produksi. Bisa kalian lihat contoh persiapan bahan baku yang tertera pada tabel berikut. Ini adalah contoh persiapan bahan baku untuk membuat es kepal Milo dengan jumlah produksi 1 gelas 250 ml. Dalam tabel tertera ada nama bahan, ada ukuran bahan, dan merek bahan baku untuk membuat es kepal Milo. Selanjutnya yang kedua, mempersiapkan bagan tahapan alur produksi. Dalam produksi tentu ada tahapan mulai dari awal sampai akhir. Contohnya pada produksi es kepal Milo. Tahapan produksinya adalah belanja bahan baku, persiapan bahan baku, pengukuran bahan-bahan, pengolahan bahan, dan penyajian. Bisa kalian simak contoh dari bagan tahapan alur produksi es kepal Milo. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyiapkan standar operating procedure atau SOP yang aplikatif dan terperinci. Ini adalah contoh SOP produksi es kepal Milo dalam bentuk tabel. Dalam tabel tertera hal-hal yang harus dikerjakan, pihak yang mengerjakan, cara pengerjaan, waktu pengerjaan, dan alat yang dibutuhkan dalam pengerjaan membuat es kepal Milo. Dan ini contoh penerapan produksi 1 gelas es kepal Milo ya. Selanjutnya yang keempat yaitu menyiapkan tenaga kerja untuk produksi. Jika sebuah unit usaha sudah melakukan rekrutmen, tahap selanjutnya adalah melatih karyawan agar bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan standar operating procedure. Dalam gambar ini terlihat seorang karyawan yang sudah terlatih untuk membuat es kepal Milo. Dan yang kelima yaitu menyiapkan pelengkap produksi. Pelengkap produksi merupakan hal-hal penunjang lain yang perlu dipersiapkan, seperti kemasan dan persediaan, sebelum memulai penerapan langsung. Ini adalah contoh beberapa kemasan dari susu coklat Milo. Kemasan ini dibuat menarik dan juga disesuaikan dengan kebutuhan calon konsumen. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan materi pada submateri bagian B yaitu perencanaan khusus sebagai pelengkap produksi. Yang pertama, kemasan produk sebagai pelengkap produksi. Kemasan atau packaging adalah salah satu cara untuk mengenalkan identitas produk usaha kita kepada orang lain atau calon konsumen. Fungsi dan manfaat dari kemasan produk yaitu yang pertama melindungi produk,
Jadi di sini tujuan atau fungsi utama kemasan produk adalah melindungi produk dari goresan atau cacat yang membuat produk menjadi rusak. Selain itu, kemasan produk tidak hanya difungsikan pada saat proses pendistribusian produk dari pabrik ke beberapa distributor, tetapi juga pada saat produk berada di toko-toko retail. Lalu, sebagai daya tarik. Umumnya dalam membuat kemasan produk, perusahaan akan melakukan sebuah riset terlebih dahulu mengenai skema warna, desain, ataupun pilihan huruf. Hal ini dilakukan agar kemasan memiliki daya tarik sehingga tingkat pemasaran produknya jauh lebih luas. Lalu, sebagai identitas produk. Sebuah kemasan produk juga berperan penting dalam memberikan informasi produk seperti merek, manfaat, komposisi bahan, tanggal kadaluarsa, alamat produksi, serta cara pembuatan dan saran penyajian. Sebagai keputusan berbelanja. Informasi-informasi yang dicantumkan dalam desain kemasan akan memengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk. Akan tetapi jangan terlalu berlebihan dalam menyampaikan informasi. Informasi yang berlebihan akan membuat pesan utama pada produk tersebut tidak tersampaikan dengan baik karena terlalu banyak informasi. Dan sebagai diferensiasi. Kemasan produk yang menarik dan berbeda dapat menjadi identitas atau pembeda produk Anda dengan produk sejenis lainnya. Hal ini juga akan memengaruhi minat konsumen. Contohnya, konsumen itu akan lebih tertarik pada kemasan minuman berbentuk tokoh kartun dibandingkan dengan kemasan botol atau gelas plastik biasa. Yang kedua, perencanaan desain kemasan produk. Tren, kesehatan, mode pakaian, seni, usia, mobilitas, kemajuan, dan etnis terungkap dalam desain kemasan yang beredar di pasaran. Dalam banyak hal, tujuan khusus desain kemasan adalah untuk memproyeksikan nilai-nilai budaya, juga mengomunikasikan nilai-nilai kelas konsumen yang lebih luas. Oleh karena itu, desain kemasan harus mampu menarik perhatian konsumen dengan segera. Hal ini dicapai dengan menerapkan efek visual dan desain yang menarik target konsumen. Idealnya suatu desain kemasan itu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa desain tersebut masih sesuai dengan permintaan pasar yang terus berubah. Dan yang ketiga, perencanaan distribusi produk. Setelah produk itu dirancang dan dipromosikan, tentu harus ada perencanaan mengenai cara agar produk tersebut dapat sampai pada konsumen atau didistribusikan. Perencanaan distribusi merupakan pembuatan keputusan sistematis yang berkaitan dengan pergerakan fisik dan transfer kepemilikan produk dari produsen ke konsumen. Kegiatan pendistribusian tidak akan berlangsung baik tanpa adanya pihak-pihak yang menjalankannya. Dan pihak-pihak itu seperti pedagang, agen, makelar, eksportir, dan komisioner. Selanjutnya kita akan membahas submateri bagian C, yaitu pelayanan pelanggan, yang terdiri dari yang pertama, membangun kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan pelanggan setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Memuaskan kebutuhan pelanggan adalah keinginan setiap perusahaan. Memuaskan keputusan pelanggan dapat meningkatkan keunggulan dalam persaingan. Pelanggan yang puas terhadap barang dan jasa pelayanan cenderung untuk membeli kembali produk dan jasa yang sama di kemudian hari. Ada 5 faktor utama yang sangat menentukan kepuasan pelanggan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kualitas produk. Jadi, pelanggan akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan memang berkualitas. Lalu, kualitas pelayanan. Terutama untuk industri jasa, pelanggan akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Pelanggan akan merasa puas jika perusahaan melakukan pelayanan yang baik, ramah, dan memuaskan. Lalu, emosi. Jadi di sini pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dirinya jika menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan pertama-tama karena kualitas dari produk, akan tetapi karena prestige yang didapatkan dari menggunakan produk tersebut. Jadi di sini pelanggan yang menggunakan barang-barang yang branded. Lalu faktor selanjutnya adalah harga. Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif lebih murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada pelanggan.
Jadi di sini pelanggan akan lebih puas bila mendapatkan produk dengan harga yang relatif lebih murah dibanding produk yang sejenis. Dan faktor yang kelima adalah kemudahan akses produk. Jadi di sini selain harga, pelanggan juga puas apabila mendapatkan barang tersebut atau produk tersebut dengan cara yang mudah. Yang kedua adalah memberikan nilai tambah pada pelayanan pelanggan. Kualitas pelayanan yang baik akan sangat berpengaruh dalam dunia usaha. Setiap pelanggan yang datang pastinya akan senang jika mendapat pelayanan yang baik. Dengan pelayanan yang baik akan tercipta pelanggan loyal. Pelanggan loyal biasanya akan merekomendasikan usaha kita kepada orang lain sehingga akan menambah pelanggan baru. Berikut adalah langkah-langkah tepat yang dapat dilakukan apabila ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. Yaitu yang pertama, pelayanan yang cepat dan tanggap, adanya fasilitas call center, responsif terhadap keluhan pelanggan, sabar dan sopan, menyediakan solusi, mengakui kesalahan, tepat janji, serta minta feedback dari pelanggan. Sekian pembahasan materi pelajaran pada kali ini. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi pembelajaran. Dalam evaluasi pembelajaran ini ada 3 soal pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Bisa kalian simak. 3 soal pertanyaan ini kalian kerjakan di buku latihan kalian. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Kita telah sampai di akhir pembelajaran. Terima kasih kalian telah mengikuti pembelajaran kali ini dan semoga kalian dapat memahami materi pelajaran yang telah disampaikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.